Pengertian metode pembelajaran saintifik. Menurut Kemendikbud 2014, pendekatan saintifik atau scientific approach adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Menurut Majid, proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik diarahkan agar peserta didik mampu merumuskan masalah, yaitu dengan banyak menanya, bukan hanya menyelesaikan masalah dengan menjawab saja. Proses pembelajaran diharapkan dapat diarahkan untuk melatih berpikir analitis, yaitu peserta didik diajarkan bagaimana mengambil keputusan, bukan berpikir mekanistis atau rutin dengan hanya mendengarkan dan menghafal saja. Tujuan metode pembelajaran saintifik. Model pembelajaran saintifik atau scientific approach ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa bahwa informasi dapat berasal dari mana saja, tidak tergantung pada informasi searah dari guru. Tak hanya itu, model pembelajaran saintifik juga memiliki tujuan lain, yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan intelektual siswa, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi atau dikenal dengan istilah Higher Order Thinking Skill, HOTS. Yang kedua, yaitu membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah secara sistematik. Selanjutnya, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa menganggap bahwa belajar adalah suatu kebutuhan. Dan yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Dan yang terakhir adalah mengembangkan karakter siswa. Selanjutnya ada kelebihan dari metode pembelajaran saintifik. Yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Nah, maksudnya adalah metode ini mendorong siswa untuk bertanya, melakukan observasi, mengumpulkan data, dan menganalisis informasi. Hal ini membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Selanjutnya yaitu mengaktifkan pembelajaran yang bermakna. Melalui investigasi dan eksperimen, siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga informasi yang mereka pelajari lebih bermakna dan mudah diingat. Yang ketiga yaitu meningkatkan kreativitas. Siswa diajak untuk menemukan jawaban dari pertanyaan atau masalah secara mandiri atau kelompok yang dapat merangsang kreativitas mereka. Yang keempat yaitu mengembangkan keterampilan sosial. Seringkali metode ini melibatkan kerja kelompok yang membantu siswa mengembangkan keterampilan kolaborasi, komunikasi, dan tanggung jawab sosial. Yang kelima yaitu mendorong rasa ingin tahu dan motivasi belajar. Proses pembelajaran yang berbasis penemuan dan eksplorasi dapat meningkatkan ingin tahu siswa dan motivasi mereka untuk lebih belajar lebih lanjut. Yang keenam ada pembelajaran yang lebih fleksibel. Nah, metode saintifik memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan dan minat siswa, serta bisa diterapkan dalam berbagai mata pelajaran. Yang ketujuh yaitu mempersiapkan siswa untuk kehidupan nyata. Dengan mempraktikkan metode saintifik, siswa mempelajari cara menyelesaikan masalah secara sistematis, yang merupakan keterampilan penting dalam kehidupan sehari-hari dan karir profesional di masa depan. Selanjutnya ada kekurangan dari metode pembelajaran saintifik. Kekurangan yang pertama adalah waktu yang dibutuhkan lebih lama. Nah, metode pembelajaran saintifik
seringkali membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan metode konvensional karena melibatkan berbagai tahap seperti observasi, eksperimen, dan analisis data. Kekurangan yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya. Nah, metode ini memerlukan sumber daya yang lebih banyak seperti alat laboratorium, bahan-bahan eksperimen, dan akses ke informasi yang relevan. Kekurangan yang ketiga yaitu kesulitan dalam evaluasi. Evaluasi hasil pembelajaran saintifik seringkali lebih kompleks karena tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses dan keterampilan yang terlibat. Kekurangan yang keempat yaitu variasi kemampuan siswa. Metode ini mungkin sulit diterapkan secara merata karena siswa memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda dalam berpikir kritis dan analisis. Kekurangan yang kelima yaitu keterbatasan pengetahuan guru. Guru yang tidak memiliki latar belakang kuat dalam metode ilmiah mungkin merasa kesulitan dalam menerapkan metode ini secara efektif. Kekurangan yang keenam yaitu kurangnya motivasi siswa. Siswa mungkin kurang termotivasi untuk mengikuti pembelajaran yang dianggap rumit dan membosankan. Selanjutnya ada langkah-langkah dari metode pembelajaran saintifik. Nah, agar kegiatan belajar di kelas dengan model pembelajaran saintifik ini dapat berjalan efektif dan optimal, kita bisa menerapkan 5 langkah berikut. Yang pertama, yaitu mengamati. Langkah pertama dalam proses pembelajaran saintifik adalah mengamati atau observasi lingkungan sekitar. Melalui kegiatan pengamatan ini, siswa dapat menemukan masalah-masalah yang belum ada solusinya. Selain itu, kegiatan pengamatan juga dapat membantu siswa menemukan fakta-fakta mengenai permasalahan tersebut. Nantinya, fakta-fakta ini akan dianalisis siswa dengan memanfaatkan materi pembelajaran sebagai referensi. Kegiatan pengamatan dalam model pembelajaran saintifik diharapkan dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa dan melatih ketelitian serta kesungguhan mereka dalam belajar. Dengan begitu, kegiatan belajar mengajar menjadi terasa lebih bermakna. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Cara mengatasinya adalah sekolah dapat berkolaborasi dengan institusi lain atau mencari dukungan dari pihak ketiga untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Guru juga dapat memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar sebagai alternatif untuk eksperimen sederhana. Yang ketiga, yaitu kesulitan dalam evaluasi. Cara mengatasinya adalah guru dapat menggunakan berbagai metode evaluasi seperti rubrik penilaian, jurnal refleksi, dan portofolio untuk menilai berbagai aspek pembelajaran. Pelatihan guru dalam penilaian autentik juga sangat penting. Yang keempat yaitu variasi kemampuan siswa. Cara mengatasinya adalah diferensiasi instruksi dapat diterapkan dengan memberikan tugas yang sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing siswa. Pendampingan individual dan bimbingan tambahan juga bisa membantu siswa yang mengalami kesulitan. Yang kelima yaitu keterbatasan pengetahuan guru. Cara mengatasinya adalah dengan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru dalam metode pembelajaran saintifik sangat penting. Selain itu, kolaborasi antar guru dan pembelajaran berbasis komunikasi dapat membantu dalam mengatasi keterbatasan ini. Yang keenam, kurangnya motivasi siswa. Cara mengatasinya, guru dapat menggunakan pendekatan yang lebih menarik, seperti pembelajaran berbasis proyek, studi kasus,
dan penggunaan teknologi interaktif. Mendorong rasa ingin tahu alami siswa dengan menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari juga bisa meningkatkan motivasi.